Assalamualaikum teman-teman, di video kali ini kita akan belajar tentang teori-teori belajar. Teori-teori belajar itu sendiri terdapat 3 bagian. Yang pertama, teori behaviorisme, yang kedua, teori kognitivisme, dan yang ketiga, teori konstruktivisme. Teori behaviorisme untuk mengajarkan fakta atau what, teori kognitivisme untuk mengajarkan proses dan prinsip atau how, dan teori konstruktivisme untuk mengajarkan penalaran tingkat tinggi atau why. Teori belajar behavioristik merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Oke, kita masuk dalam konsep behaviorisme. Dalam konsep ini ada beberapa tokoh yang mengemukakan pendapatnya. Yang pertama Watson, yang kedua Claire Hall, yang ketiga Skinner, dan yang keempat Guthrie. Jadi di sini saya akan membacakan salah satunya, yaitu pendapat dari Watson. Watson mendefinisikan belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun stimulus dan respon yang dimaksud harus dapat diamati atau be observable dan dapat diukur. Baik, kita masuk ke teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitivisme adalah perubahan persepsi dan pemahaman atau tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang dapat diamati. Teori belajar yang berkembang berdasarkan teori ini ialah perkembangan Piaget, teori kognitif Brunner, dan teori bermakna Ausubel. Oke, saya akan menjelaskan salah satu dari teori kognitivisme, yaitu teori perkembangan Piaget. Dalam teori perkembangan Piaget terdapat 2 bagian opsi. Yang pertama, proses belajar, dan yang kedua, tahap-tahap teori perkembangan Piaget. Tahap belajar yaitu di mana tahap ini terjadi menurut tahap-tahap perkembangan sesuai umur. Dan tahap-tahap teori perkembangan Piaget yang pertama, asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Oke, kita masuk ke teori konstruktivistik. Teori ini percaya bahwa seseorang mampu mencari sendiri masalah, menyusun sendiri pengetahuan melalui kemampuan berpikir dan tantangan yang dihadapinya, menyelesaikan dan membuat konsep mengenai keseluruhan pengalaman realistis dan teori dalam satu pengetahuan utuh. Tokoh-tokoh yang terdapat dalam teori konstruktivisme yang pertama ada John Dewey, kedua Jean Piaget, dan yang ketiga Lev Vygotsky. Karakteristik pembelajaran konstruktivisme menurut Drybal dan Bell. Yang pertama, mahasiswa tidak dipandang sebagai sesuatu yang pasif, melainkan memiliki tujuan. Yang kedua, belajar mempertimbangkan seoptimal mungkin proses keterlibatan mahasiswa. Yang ketiga, pengetahuan bukan sesuatu yang datang dari luar, melainkan konstruksi secara personal. Yang keempat, pembelajaran bukanlah transmisi pengetahuan. Yang kelima, kurikulum bukanlah sekedar dipelajari, melainkan seperangkat pembelajaran, materi, dan sumber. Oke teman-teman, sekian mungkin pembelajaran kita di video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys for watching.